belikan makanan yang enak. Tapi Pak, lapar. Ya udah gini aja deh, kamu tunggu di sini. Ntar bapak pergi belikan kamu makanan yang enak. Yang beneran ya Pak? Iya beneran. Tapi kamu janji, kamu tunggu di sini ya sampai bapak pulang. Bapak pergi dulu ya. Siap Pak. Hati ya Pak. Baik ini. Mana ini? Tolong di mana lagi ini? Kamunya dong. Ada dompet nih. Ini enggak ya? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tapi ini demi anakku. Gimana ini? Copet. Tolong dong. Ada apa bu? Ada apa bu? Copet. Copet! Copet! Ampun Pak. Ampun Pak. Nah ini copet saya, dompet saya. Copet ini. Iya. Ya sudah, kita ikut saya cepat. Ayo kita ke kantor polisi. Cepat. Ini bu, dompet. Ampun Pak, ampun Pak. Ah, kamu jangan saja macam aja. Sorry Pak, ampun Pak. Bu, bagaimana Bu? Bagaimana tanggapan kasus kemarin Bu? Iya, doakan saja semoga cepat selesai ya. Bu. Ibu. Halo, ini Pak Denny kan? Ada apa ya? Bapak yang besok menjadi hakim ketua dari kasus saya ini kan? Oh jadi begini Pak, Bapak kan tahu berapa penting saya dan pemerintahan kita. Saya bisa saja membuat Bapak kehilangan pekerjaan Bapak hari ini. Saya juga tahu kalau Bapak kemarin sudah menerima suap dari Pak Agus. Jadi bagaimana kalau kita kerjasama saja Pak? Baik, kerjasama dalam bentuk apa ya? Jadi gini Pak, saya tidak ingin berlama-lama di dalam penjara. Nanti Bapak Agus bagaimana baiknya. Saya juga akan jaga rahasia Bapak dan juga saya akan memberikan Bapak tanda terima kasih. Ya tidak banyak, sekitar 500 juta. Bagaimana Pak? Apa Pak Denny setuju? Ibu ini baik sekali. Jadi gini bu, ibu tenang saja. Nanti semuanya akan saya atur. Jadi hukuman ibu sangat ringan sekali. Tenang saja bu. Betul. Baik kalau begitu. Senang bekerja sama dengan Pak Denny. Senang kerja sama ibu. Oke. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan bukti-bukti yang diajukan oleh Kejaksaan Negeri Palembang, dengan ini menyatakan bahwa Saudari Yose Nurmala ST sebagai tersangka kasus korupsi bantuan sosial pada tahun 2025 yang merugikan negara sebesar 20 miliar rupiah. Dengan ini mengadili 1. Menetapkan Yose Nurmala sebagai tersangka kasus korupsi. 2. Memvonis Yose Nurmala dengan kurungan 2 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah. Dengan ini sidang ditutup. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan pada Pengadilan Negeri Palembang, dengan ini menyatakan bahwa Saudara Kelvin Mahasaputra sebagai tersangka kasus pencopetan. Dengan ini mengadili 1. Menghukum Saudara Kelvin Mahasaputra dengan hukuman penjara selama 5 tahun penjara dan denda sebesar 50 juta rupiah. Dengan pembacaan putusan ini maka sidang ditutup. Pak, ketika saya melakukan itu terpaksa Pak. Pada saat itu anak saya sedang kelaparan Pak. Mohon maaf Bapak Kelvin, dengan pembacaan putusan ini maka putusan ini sudah berkedudukan tetap. Saya mohon pamit. Pak, kenapa seperti ini? Maafin Bapak. Sabar ya nak, hukum di negara ini memang seperti ini, tidak adil bagi rakyat kecil. Sabar ya Pak.
Bu, kenapa hukum ini tidak adil? Kenapa saya yang mencuri sebuah dompet dihukum seberat-beratnya, sedangkan penguasa atau pejabat-pejabat korupsi besar-besaran dihukum sering-ringannya? Sebenarnya hukum hukum ini untuk siapa? Saya turut prihatin ya Pak. Kenyataannya memang seperti itu. Orang kaya bisa membeli kekuasaan dan sedangkan rakyat biasa hanya bisa ikhlas dan sabar. Nah, kamu nanti sekolah tinggi dan menjadi orang sukses dan bisa memperbaiki kondisi hukum di negara kita ini. Semangat ya Pak. Hukum yang berpihak hanya pada kekuasaan, bukan lagi hukum, tetapi alat ketidakadilan. Lihatlah perjuangan dari seorang ayah yang rela melakukan apapun demi sesuap makan untuk anaknya yang kelaparan dan dipenjara 5 tahun. Tetapi di sisi lain, seorang pejabat mencuri miliaran dari rakyat masih bisa tersenyum sambil berjalan ringan saat ditetapkan sebagai tersangka serta melakukan suap kepada hakim. Ironi kan? Ini membuat kita bertanya, untuk siapa hukum ini sebenarnya ditegakkan? Dan benarkah hukum berlaku adil untuk semua atau hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas? Jangan biarkan hati kita mati di hadapan ketidakadilan yang begitu nyata. Cerita ini adalah panggilan bagi nurani kita, agar kita tidak lagi membiarkan mereka yang lemah dikorbankan.